Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, ini ada satu kisah kecil ya, yang cukup menarik kita simak. Ya. Ada seorang ibu datang kepada saya. Jadi dia cerita bahwa dia punya ponakan. Ya, ponakan ini dia rawat sejak umur 1 tahun. Karena ibunya, ya, ibu ini anak, adiknya ini ibu meninggal dunia. Akhirnya anak ini dirawat oleh bibinya ya. Jadi kakak dari ibunya si anak meninggal dunia ini. Dirawat dari umur 1 tahun. Lalu bagaimana dengan ibunya? Ibunya kan meninggal tadi ya. Maksud saya ibunya meninggal, tapi bagaimana dengan bapaknya? Nah, bapaknya ada. Tapi bapaknya nggak mau ngurus. Ya, jalan gitu aja. Pokoknya nggak peduli. Nggak peduli sama anaknya itu. Ini luar biasa nih. Bapak tega banget. Selama dirawat oleh ibu ini nggak pernah ditengokin. Ya otomatis kalau nggak pernah ditengokin kan berarti nggak ngasih uang jajan, uang kebutuhan untuk anaknya. Ya. Begitulah ceritanya. Nah, si anak ini atau si keponakan ini dirawat oleh ini ibu sampai dia sekolah, kuliah, bahkan bekerja. Nah, pekerjaan ini dapat posisi yang baik. Akhirnya si anak ini udah punya rumah dan harta yang cukup banyak lah gitu, tapi dia belum nikah. Nah, pada satu ketika ini anak sakit lalu meninggal dunia. Belum nikah. Ya, meninggal dunia. Nah, ibu ini bertanya kepada saya, Pak Ustadz, ini keponakan saya meninggal dunia. Gak punya keluarga dia. Gak ada istrinya, gak ada anaknya. Ada bapaknya begitu. Ya. Bapak payah lah. Gak ada perhatiannya kepada anaknya, gak mau ngurus. Nah, sekarang bagaimana kalau harta kekayaan keponakan saya ini, ya artinya harta warisannya ini saya serahkan kepada ya semacam kayak panti asuhan untuk anak yatim dan lain sebagainya. Lalu saya bilang nggak bisa, Bu. Ibu itu berkata, kenapa nggak bisa Pak Ustadz? Ya ini kan harta waris, bukan harta ibu. Ya. Karena ketika seseorang itu punya harta lalu dia meninggal, maka otomatis harta itu menjadi harta waris. Ketika harta itu menjadi waris, maka ketentuan hukum waris itu harus berlaku sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah dan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya bagaimana Pak Ustaz? Jadinya bagaimana? Ya, seluruh harta kekayaan almarhum ya, maka dicari untuk ahli warisnya. Cari nggak ketemu. Karena apa? Karena dia kan anak tunggal. Lalu dia belum nikah, belum punya saudara. Akhirnya apa? Omnya yang laki-laki nggak ada. Cuma dia aja nih ibu nih, ya, sebagai tantenya, sebagai bibiknya gitu. Dicari-cari nggak ada, akhirnya apa? Ketemunya siapa? Ketemu bapaknya, ya, usulnya bapaknya daripada itu anak. Maka dengan sendirinya, ya, ibu harus menyerahkan seluruh harta itu anak untuk bapaknya itu.
Dibilang begitu tuh ibu marah. Nggak mungkin Pak Ustadz saya kasih orang yang semacam itu. Nggak punya tanggung jawab. Nggak mungkin Pak Ustadz. Nggak akan saya serahkan kepada itu Bapak. Lalu saya bilang nggak boleh begitu, Bu. Ya, ini harta ya. Ketika orang sudah mengenal yang punya Allah, kembali kepada Allah. Allah yang ngatur. Ya. Maka apapun status seseorang, bagaimana kondisinya, kalau memang dia ahli waris, maka dia berhak untuk mendapatkan warisan itu. Udah ibu serahkanlah kepada itu Bapak. Ya, karena memang bapaknya itu adalah ahli waris tunggal daripada anaknya yang meninggal dunia. Nanti bagaimana Pak Ustadz? Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bagi kita adalah melaksanakan amanah. Amanah sesuai dengan aturan-aturan yang Allah telah tentukan. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ada rahasia-rahasia yang kita nggak tahu. Ya, bisa jadi Bapak itu setelah mendapatkan harta dia menjadi sadar, dan bisa juga ketika dia sadar lalu ibu sebagai orang yang mengurus anak itu akan dibagi oleh Bapak itu. Maka si ibu itu agak terdiam lalu mengatakan, ya kalau memang begitu Pak Ustadz, saya akan cari Bapak itu dan saya akan serahkan seluruh harta anaknya kepada itu Bapak. Ya itu Bu, akan jauh lebih baik. Insya Allah akan datang keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.